Halo Sobat The Maestro, jumpa kembali dengan The Maestro Media, para maestro berbagi info. Sobat, kali ini kita akan berbincang-bincang masalah yang sangat menarik dan kita berbahagia sekali karena kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya. Tamu ini teman dan sahabat saya, masih sangat muda, tapi beliau saat ini menjadi salah satu orang yang menentukan kebijakan keuangan di Republik yang kita cintai ini. Kita sambut bersama-sama Bapak Lucky Affirman. Thanks Pak Lucky, waktunya. Terima kasih juga Pak Maranto telah mengundang kami. Pak Lucky ini kan yang ketiga, jadi betapa pentingnya isu-isu yang kita bicarakan dan dari apa yang sudah kita bicarakan mendapatkan respon yang luar biasa dari generasi muda, terutama generasi muda Kementerian Keuangan. Saya kira itu mungkin lebih banyak karena isu yang kita bicarakan yang salah satunya menjadi tanggung jawab Pak Lucky merupakan isu yang paling sering dibicarakan orang Pak Lucky. Jadi terima kasih waktunya Pak Lucky berkenan sharing kembali dengan kita. Pak Lucky kan baru saja kembali dari luar negeri bersama Ibu Menteri dan ada beberapa berita yang sempat muncul dan menjadi viral di media sosial karena itu terkait dengan upaya pemerintah untuk membangun sebuah fiskal yang sustainable. Sebagaimana kita ketahui bahwa fiskal kita masih defisit, terutama pada saat kita menghadapi COVID-19 kemarin 2020, 2021, dan 2022 semakin turun, namun demikian masih di luar rambu Undang-Undang 17. Nah, salah satu penyelamat daripada kebijakan pengatasan dampak dari COVID-19 adalah kebijakan fiskal. Dan kenapa sukses? Karena gap yang begitu besar, yang jumlahnya waktu itu lebih dari 1.000 triliun, itu harus dikendalikan dan harus ditutup oleh financing. Dan itu Pak Lucky dan jajaran yang menutup. Jadi kita membayangkan betapa tidak mudahnya melakukan itu. Nah, Pak Lucky, bisakah Pak Lucky share bagaimana melakukan itu? Karena kalau kita flashback ke 20 tahun yang lalu, Pak Lucky ya, kalau kita bicara mengenai pembiayaan, financing, itu sebagian besar dibiayai dari utang luar negeri. Dan kritisisme waktu itu sangat kuat sekali karena apa? Utang luar negeri itu akan mendikte kita. Utang luar negeri itu akan mengikat dan kita tidak punya kebebasan untuk membangun negeri ini. Tetapi yang kita amati sekarang nampaknya instrumen daripada pembiayaan itu sudah sangat bervariasi. Monggo Pak Lucky, kita share untuk hal ini Pak. Terima kasih Pak Maranto, senang sekali saya bisa diundang lagi, bisa sharing di acara The Maestro. Kehormatan buat kami loh Pak Maranto. Jadi terkait dengan isu pembiayaan atau financing. Jadi sebelum adanya pandemi, ini juga sebenarnya arsiteknya adalah Pak Marwanto nih. Kita punya namanya disiplin fiskal. Itu diatur di Undang-Undang Keuangan Negara. Kita belajar dari misalnya krisis ketika tahun 1998. Jadi singkat cerita itu adalah misalnya kita atur di Undang-Undang Keuangan Negara bahwa defisit kita tidak boleh melebihi 3% dari PDB. Stok utang kita secara akumulasi tidak boleh melebihi dari 60% dari PDB. Itu yang coba kita pegang terus dan coba kita selalu disiplin. Tapi kemudian kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sifatnya extraordinary. Dibutuhkan kebijakan yang juga sifatnya extraordinary. Salah satunya kebijakan tersebut, satunya adalah fiscal rule tadi, itu kita angkat dulu. Kita lepas dulu, tapi hanya dalam waktu 3 3 tahun. tahun ya Pak. Jadi Jadi kalau 3 kita tahun itu 2020 tahun depan udah kembali lagi ke 3% betul. Pak Lucky ya. Oke. Jadi uh, kita diperbolehkan, pemerintah diperbolehkan untuk membuat defisit APBN kita di besar dari 3% PDB itu untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Jadi 2023 kita akan kembali lagi Kembali lagi. menerapkan disiplin fiskal tersebut.
Nah, tapi tentu saja kita juga harus melakukannya itu secara strategis, secara smart. Kita melakukan konsolidasi fiskal itu harus smooth sifatnya. Mhm, mhm. Jadi kalaupun kita misalnya dari kemarin kan 2020 itu ke tahun yang paling uh, berat lah buat kita menangani pandemi. Sehingga saat itu aktivitas ekonomi melambat, penerimaan pajak menurun, pemerintah harus hadir untuk rakyatnya, memberikan berbagai fasilitas kesehatan, memberikan bantuan sosial, insentif dan sebagainya. Jadi singkat cerita waktu itu defisit kita melebar sampai dengan 6,1% PDB. Mhm, mhm. Nah, kan kita 2023 targetnya kembali lagi di bawah 3% PDB. 3%, ya. Jadi sedemikian rupa kita harus bisa mendesain path-nya itu supaya sifatnya soft landing. Mhm, Jadi mhm, kita turun secara smooth. mhm, Nah, tahun lalu 2021, mhm. alhamdulillah kita bisa juga mengelola APBN kita, ekonomi kita dengan menggunakan APBN. Singkat cerita lagi, APBN kita defisitnya bisa diturunkan hanya menjadi 4,6%. Mhm, Itu baru mhm. selesai di audit oleh BPK kemarin. Nah, tahun ini 2022, tahun terakhir, kalau di APBN itu kita defisitnya sebesar 4,85% 8. PDB. Kita pengennya nanti mudah-mudahan realisasinya itu mungkin ada di kisaran 4% sampai 4,5% PDB. Mhm. Sehingga kita siap tadi nanti ke 2023 untuk ke 3% PDB. 3%, ya, ya. Nah, itu kan baru dari angka defisitnya. Mhm, Tapi mhm. defisit itu harus dicari gimana menutup kekurangannya tersebut. Kekurangannya, Itu ya. yang disebut financing. Mhm. Nah, tahun 2020 misalnya, tadi kalau defisit kita biasanya hanya di kisaran 2% PDB, ini all of sudden nih tiba-tiba langsung meningkat 6% PDB. Mhm, mhm. Artinya kan 3 kali lipat. Betul, betul. Jadi dengan kata lain, tugas kami di DJPP salah satunya harus mencari, menutupi kebutuhan pembiayaan tersebut 3 kali lipat 3 kali jumlahnya. lipat, ya. jumlahnya. Nah, dan itu dilakukan dalam kondisi market Krisis ya, yang masih lagi sangat, lemah itu ya, betul. eh, ya saya nggak bilang turbulence, tapi sangat bergejolak. Iya, Dan itu tantangannya. Kalau kondisi normal, mungkin masih masih oke masih ya. oke Tapi ya, ini betul. lagi dalam kondisi juga, Tik- kondisi marketnya juga yang sangat diliputi Iya. ketidakpastian. Jadi artinya 3 kali lebih besar, tapi source of financingnya sedang tidak normal Ya, gitu ya. betul. Itu kerjaannya sangat berat Nah, berarti itu itu ya. yang sangat-sangat menantang, betul Iya. sekali, Pak. Jadi kalau tadi pertanyaan Pak Marwanto bahwa saat ini kami itu ada dua sumber utama Mhm, untuk menutupi pembiayaan APBN kita. Satu dari pinjaman, itu masih ada Pak. Satu lagi dari penerbitan surat berharga negara mhm. obligasi pemerintah atau SBN. Nah, kembali lagi ini dinamikanya. Dinamikanya dulu sampaikan Pak Marwanto bahwa ya dulu itu kita sangat tergantung dari pinjaman, Mhm. khususnya pinjaman luar Luar negeri. negeri. Nah, tapi kemudian kita pelan-pelan kita sudah mulai berusaha eh, lebih mandiri, kita melalui penerbitan SBN, surat berharga negara. Jadi kalau ditanya proporsinya dulu itu bisa sampai di atas 50% Mhm. komposisi dari pinjaman, Pinjaman dengan khususnya pinjaman luar SBN, ya. negeri. Saat ini, kalau lihat outstanding kita, pinjaman itu ada di kisaran cuma 11-12%. Mhm, Jadi kita mhm. bisa turunkan ketergantungan kita terhadap pinjaman. Betul. Lebih banyak dari penerbitan SBN. Tapi perlu dicatat juga, masing-masing instrumen itu sebenarnya punya positif negatifnya, Betul, punya betul. pro and cons-nya. Kalau ditanya pinjaman, pinjaman itu bagaimanapun juga saat ini kita merancang pinjaman tersebut untuk menunjang program reform kita. Mhm, Jadi mhm. underlying itu reform. Oke. Kemudian juga biasanya memang harus diakui interest rate-nya, cost of fund-nya itu lebih rendah, Pak. Hmm. Ya. Tapi di sisi lain, mereka donor atau multilateral partner kita, bilateral partner kita, itu punya keterbatasan. Kita Mhm. butuhnya 1 billion US dollar, mereka cuma bisa ngasih 200 million Iya. misalnya. Jadi kan punya ada keterbatasan. World Bank itu punya namanya single borrowing limit. Mhm. Ya kan, single borrowing itu jadi masing-masing negara itu udah ada batasannya. Nah, satu lagi, nah, tapi memang tadi rate-nya lebih murah, tapi juga Indonesia kan baru naik kelas nih. Mhm. Kalau dulu kita low income countries, kita udah naik kelas menjadi sekarang middle income countries. Mhm. Jadi rate-nya pun lebih mahal Lebih mahal. ya Betul. dibandingkan waktu kita bisa waktu low income countries. Nah, sekarang kita ke SBN. SBN. Sebelum ke SBN, Pak Luki,
Ini mungkin generasi muda perlu tahu ini, Pak. Karena pinjaman itu memang betul dia relatifly lebih murah. Tetapi ketersediaan supply daripada pinjaman itu kan terbatas tadi ya Pak ya. Ya, Terbatas dalam artian bahwa banyak negara-negara lain juga yang memerlukan pinjaman untuk mendukung pembangunan negara mereka. Kemudian yang kedua, kita sudah naik kelas ya Pak Luki ya, ya. Kita sudah menjadi orang negara yang lebih kaya dari sebelumnya. Artinya jatah kita pun sudah menjadi semakin berkurang, Pak ya. Jadi artinya itu alhamdulillah karena kita sudah siap dengan skenario instrumen pembiayaan yang lain ya Pak betul. Luki ya. Ya. Nah itu yang mana itu Pak Luki Nah, silakan. itu kita makanya opsi alternatif kedua, Mhm. yaitu dengan cara penerbitan surat berharga negara atau SBN. Tapi sama juga nih ada pro and cons-nya. SBN itu kan kita lewat mekanisme market, Mhm. pasar, ada pasarnya. Jadi dari sisi fleksibilitas, dari sisi misalnya kebutuhan, karena ada marketnya, kita relatively lebih mudah, lebih gampang kalau kita butuh anytime tuh kita lebih mudah kita untuk Mhm. masuk ke market, untuk bisa menerbitkan SBN kita. Betul ya. Tadi kan kalau pinjaman itu kan butuh persiapan. Kita harus merancang programnya dulu, nanti ada approval dari boardnya, itu butuh waktu. Kalau sekarang karena ada marketnya, kita butuh dana, kita menerima SBN, sangat mungkin Pak, sangat bisa. Mhm. Mhm. Itu contohnya. Tapi mungkin salah satu cons-nya, salah satu yang mungkin agak negatifnya, ya kita bicara tentang market. Mhm. Di situ kan ada sentimen-sentimennya. Betul, betul. Ada namanya behavior atau bahwa sentimen negatif, ada risk off misalnya. Nah, itu sangat mempengaruhi pergerakan yield-nya tadi, Mhm. rate-nya Mhm. tadi. Mhm. Jadi kadang-kadang bukan hanya semata-mata terkait dengan fundamental, tapi tadi ada faktor sentimen itu kan bisa mempengaruhi juga. Betul. Bahkan masalah yang non ekonomi juga bisa Oh, masuk ya kok Pak Luki ya. bisa Iya, iya, iya. betul sekali. Itu yang harus kita manage. Nah, jadi intinya adalah pertama, masing-masing instrumen itu punya kelebihan, punya kekurangan. Yang penting kita ngerti kelebihan, kekurangan, karakteristik dari masing-masing instrumen tersebut. Mhm. Nah, yang kedua, makanya kita juga bicara tentang risiko. Jadi kalau kita bicara tentang instrumen tadi dengan segala kelebihan kekurangannya, nah kita harus lihat risikonya juga. Nah, kemudian kita coba mitigasi. Nah, kemudian misalnya tadi penerbitan SBN. Saat ini kita makin banyak lebih tergantung dari penerbitan dari SBN kita. Mhm. Nah, kemudian kita melakukan diversifikasi karena tadi untuk menangani, memitigasi risiko tersebut. Oh, misalnya kami ada penerbitan yang rupiah dan non rupiah. Mhm. Mhm. Nah, non rupiahnya pun kita ada 3 mata uang. Mhm. Ada US dollar, tapi juga euro dan juga Japanese Iya, yen. iya. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan kita Mhm. seperti apa, tapi juga sesuai dengan penanganan resikonya. Ingat saya Pak Luki ya pada saat awal kita menerbitkan global bond itu kan hanya dolar ya Pak ya. Hmm. Dan saya kira sekarang menjadi berkembang euro dan yen. Yen itu kan yang samurai bond itu ya Pak Samurai ya. bond, Jadi itu kita yang sangat penerbitkan populer. Eurobond. Ya, Nah, euro bond, ya. samurai bond. Jadi artinya instrumennya pun sudah bervariasi lebih karena kita juga harus bisa membaca kondisi pasar ya Pak Luki ya. Tadi, makanya inilah bagian dari pengelolaan risiko. Iya. Kayak kalau kita hanya tergantung dari satu mata uang misalnya US dollar, nanti terjadi apa satu saat terjadi di Amerika misalnya. Nah, atau jadi kita punya alternatif yang Mhm. lain. Mhm. Tapi juga tadi dari sisi komposisi, dulu itu misalnya kalau kita lihat outstanding kita saat ini misalnya, dulu itu yang non rupiah itu bisa mencapai 45% bahkan 50%. Mhm. Per hari ini kurang lebih angkanya di 28%, 29%. Mhm. Jadi kita sudah bisa menurunkan 10 tahun terakhir ini. Jadi komposisinya tersebut eh, yang outstanding utang kita dalam bentuk non rupiah ada di kisaran hanya sekitar di bawah 30% saat ini. Oh. Nah, tadi kita bicara tentang currency risk, Mhm. risiko Mhm. mata Mhm. uang. Kalau amit-amit nih terjadi yang apa yang terjadi tahun 1998, kita kena hit tiba-tiba US dollar depresiasi sampai dengan 5 kali lipat Mhm. misalnya. Mhm. Nah, ini kan kita sudah lebih
Aman ya, lebih aman. soft lah gitu sudah ya. Ya. Itu dari sisi currency-nya. Risiko yang lain misalnya kita juga yang harus kita kelola. Oh, dari sisi misalnya SBN itu ada yang mata uangnya fix, ada yang variable rate. Variabel ya. Kalau fix itu jadi dengan segala tadi ada ups and down-nya, tetap kewajiban kita membayarnya itu secara fix. Mhm. Lebih aman, Mhm. tapi bisa lebih tinggi. Tapi untuk 10 tahun ke depan misalnya teror 10 tahun, kita bayarnya tetap, Mhm. ya kan? Nah, ada juga variable rate. Variable rate biasanya nanti dengan acuan tertentu berapa ininya. Jadi dia bisa fluktuatif. Sama juga nih resiko. Kalau ini kan enaknya yang fix aja, jadi kita udah nggak mikirin lagi nih. Tapi harus diakui kita membayar premi yang lebih tinggi. Tinggi. Betul ya. Nah, ada yang variable rate, oh ini bunganya lebih rendah, tapi ini terekspos terhadap tadi pergerakan Secara eksternal ya, secara Pak ya. eksternal. Ya. Nah, itu yang coba kita kelola juga. Jadi namanya interest rate risk kita Mhm. bisa Mhm. bicaranya. Satu lagi kita bicara tentang maturity, tentang Mhm. refinancing risk. Jadi misalnya, oh yang murah itu yang 1 tahun, oh yang murah itu cuma yang 3 tahun. Mhm. Kita ambil semua di 3 tahun. Nanti 3 tahun kemudian jatuh tempo, wah langsung Kewajibannya meledak meledak di di situ ya. situ. Jadi kita juga harus bisa mengelola bagaimana nih jatuh temponya. Dan Indonesia cukup aman saat ini. Jadi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun, 1 tahun atau ke bawah, itu hanya sekitar 5%. 5%, oke. Yang jatuh tempo 5 tahun ke bawah, hanya 40%. Jadi kita itu jatuh temponya itu lebih banyak di jangka panjang. Mhm. Mhm. Jadi kita untuk jangka pendek ini, at least kita sudah, ya risikonya itu, exposure itu tidak terlalu besar, lebih manageable. Mhm. Mhm. Itu contoh yang kita kelola. Kita juga dari segi instrumen, kita terus melakukan diversifikasi. Saat ini kita menerbitkan SBN yang konvensional, tapi juga kita menerbitkan yang berbasis prinsip-prinsip syariah, yaitu sukuk. Mhm. Kita misalnya juga menerbitkan ada SBN yang besar-besar, institusi besar, investor institusi, tapi juga kita menerbitkan SBN retail. Mhm. SBN retail pun sama juga, ada yang sukuk, ada yang konvensional. Mhm. Mhm. Kita juga menerbitkan SBN yang sifatnya tematik. Jadi kita sudah menerbitkan namanya Green Sukuk Mhm. dan juga SDG Bond. Mhm. Sukuk berbasis proyek-proyek yang sifatnya green, SDG Bond berbasis proyek-proyek yang sifatnya SDG. Mhm. Jadi itu menunjukkan komitmen kita bagaimana kita mencapai merealisasikan tujuan SDG tersebut, dan juga membangun yang sifatnya hijau untuk menangani perubahan iklim atau climate change. Mhm. Itu cara kita melakukan diversifikasi. Pak Luki, saya kira ini bagus sekali. Ternyata mengelola financing bukan saja hanya mencari magnitude-nya besar, kecil, Pak ya, yang diperlukan, tetapi juga harus memikirkan risiko-risiko yang bakal muncul, Pak ya. Terutama saya kira ini berkaitan dengan bagaimana nanti kita mampu membayar kembali. Dan yang kedua adalah cost daripada financing yang kita usahakan tersebut ya, Pak Luki ya. Tapi kalau kita bicara masalah tadi Pak, risiko, kemudian kita bicara kesempatan, sebetulnya kalau kita membandingkan Pak ya antara pinjaman tadi dengan government bond, obligasi pemerintah yang kita issue gitu, sebetulnya ada situasi yang mungkin publik belum tahu. Pak Luki ya, kalau pinjaman itu semakin kita miskin, semakin kita punya kesulitan, ya, itu kan donor itu kan akan lebih mudah memberikan kan Pak. Ya, Dengan bunga mungkin yang lebih rendah. rendah. Tetapi pada saat kita bicara financing yang sumbernya dari surat utang, dari SBN, kan sebaliknya ya seolah-olah. Jadi confidence-nya berkurang, kemudian untuk itu mungkin orang kan yang akan melakukan investasi bertanya-tanya, duit saya balik enggak ini, gitu ya Pak ya. Betul Sehingga sekali. kemudian cost-nya menjadi lebih mahal. Apa Betul. seperti itu Pak? Jadi memang untuk katakanlah negara-negara yang tadi masih sangat struggle ya Pak ya. Tepat sekali tadi yang sampaikan Bapak. Karena mereka untuk akses mereka untuk mendapatkan pembiayaan dari luar tadi itu sangat-sangat terbatas. Mhm. Mhm. Mereka menerbitkan bond.
mereka nanti kan dilihat dulu ratingnya seperti apa. Kalau misalnya masa lalunya ada perang misalnya, Mhm, mhm, ada korupsi, penyimpangan sana sini, mereka pasti juga tadi nggak ada tuh kepercayaan tersebut. mhm, Dan itu mhm, misalnya nanti direfleksikan ratingnya pun yang sangat rendah. mhm, Kalau ratingnya sangat rendah, tadi cost-nya pun akan mahal. Jadi oke dia bisa menerbitkan bond, udah mungkin yang tertarik sedikit, mereka meminta premi harga yang sangat tinggi. iya, iya, Ya makanya mereka akan sangat tergantung uluran tangan dari para donor tersebut. Karena mereka punya keterbatasan akses untuk dari ke pasar keuangan. mhm, mhm, Nah, sementara sisi lain tadi untuk negara yang lebih lebih udah lebih maju, udah lebih stabil, termasuk juga kondisi politiknya, prospek ekonominya juga sangat baik misalnya. Mereka juga lihat, oh ini perekonomiannya itu kemampuan dia membayarnya pun ke depannya pun, oh ini cukup terjaga. mhm, mhm, Ratingnya pun bagus sehingga nanti bisa mendekati juga pertama mendapatkan akses yang lebih besar, kedua tadi membayarnya pun cost-nya pun yang lebih cost of fund yang lebih rendah. Nah, itu yang memang jadi kalau rating itu namanya ada kelompoknya dua, yang investment grade, mhm, yang istilahnya junk. mhm, Yang investment grade itu pun nanti ada kelas-kelasnya, ada yang A, ada yang triple A paling tinggi, ada yang B, triple B, ada kemudian juga ada outlooknya, outlooknya itu mhm, bisa positif, stable, negatif. Nah itu akan lihat tuh investors. mhm, mhm, Nah Indonesia saat ini masih ada di grade B, triple B. mhm. Kita pengennya naik kelas terus sampai ke level A Ah, misalnya. gitu ya, Pak, ya. Nah itu kan kalau SBN atau obligasi pemerintah itu kan kita nggak ada kolateralnya. Betul, Jadi yang dilihat itu memang bagaimana kita mengelola membangun, perekonomian kita. betul, betul, ya, ya. Mulai dari kebijakan ekonomi fiskalnya, moneternya, ekonomi sektorilnya, dan seterusnya. Itu yang dilihat. Kemudian bicara tentang prospek potensinya seperti apa ke Mhm, depannya. mhm, Nah, kalau memang kita bisa menunjukkan kita fundamental kita terjaga, prospek kita bagus, politiknya stabil, itu saya pikir harusnya kita bisa terus meningkatkan rating kita. mhm. Luar biasa, Pak Luki kan belum banyak diketahui publik bahwa sebetulnya yang kita berbeda dengan pinjaman, yang kita perlukan adalah sebetulnya kepercayaan, Pak ya, trust daripada investor. Dan masalahnya, trust investor itu tidak semata-mata tergantung pada kondisi ekonomi negara ya, Pak ya. Ya. Tetapi juga ada faktor-faktor lain yang itu mungkin di luar domain Kementerian Perekonomian ya, Pak ya, termasuk Kementerian Keuangan. Pak Luki kembali ke masalah apa variasi daripada instrumen tadi Pak ya. Uh, Kalau kita bicara magnitude Pak ya, kita bicara bilangan absolut, sebetulnya investor yang korporasi kan bisa membeli lebih banyak ya Pak ya. Tapi pada saat yang sama di pengalaman berbagai negara sebetulnya juga mulai mengembangkan SBN government bond yang sifatnya retail ya Pak ya. Yang itu diharapkan mungkin bisa lebih menciptakan sebuah sustainability dari apa ownership Pak ya. Ownership bahwa rakyat itu juga bisa loh ikut berinvestasi, tapi pada saat yang sama juga bisa Hmm. investasinya itu untuk membangun negeri gitu ya Pak ya. Nah dalam konteks itu bagaimana progres kita Pak di Indonesia? Oke, saya mungkin akan mulai dengan big picture-nya dulu. Mhm, Jadi, perekonomian itu kan butuh dana mhm, untuk membangun perekonomian tersebut. Nah, akan sangat bagus kalau dana itu, kalau makin banyak makin bagus, dan kalau dana itu dari sumber internal, itu makin bagus juga. mhm, mhm, Jadi internal dari domestik, investor domestik akan jauh lebih bagus. Karena tadi ketergantungan kita dari investor luar biasanya bisa menimbulkan kerentanan. Jadi memang tugas kita, PR kita bersama ini, pemerintah bersama otoritas lain, ada Bank Indonesia, OJK, LPS, bagaimana memperdalam pasar keuangan kita. mhm, Bagaimana memperbanyak lagi dana-dana yang bisa dikerahkan dari dalam negeri. mhm, Bagaimana menambah jumlah investor dalam negeri. Itu PR kita untuk mhm, mhm, memperdalam pasar keuangan. mhm, Nah, salah satu caranya, ya banyak sih caranya, menerbitkan regulasi, memberikan kemudahan, insentif, dan sebagainya.
Tapi kemudian juga kita juga salah satunya adalah bagaimana menyediakan instrumen Mhm. yang memang bisa menarik para investor dalam negeri tadi untuk berinvestasi, Mhm. Mhm. ya kan? Jadi dan kita kebetulan kami Kementerian Keuangan di JPPR kita punya instrumen SBN. Mhm. Nah, SBN itu tadi kami sampaikan kita menerbitkan ada yang SBN memang ditujukan untuk investor institusi yang besar-besar, termasuk perusahaan kayak bank, mereka memberi SBN kita, dana pensiun, asuransi misalnya, itu kan yang membeli para pembeli SBN kita. Nah, tapi juga ada satu potensi lain yaitu dari investor retail Retail. yang saat ini terus saja masih sangat kecil. Mhm. Jadi kan kalau investor besar itu, wah investasinya itu bisa miliaran bahkan triliunan. Mhm. Nah, tapi kan jumlah mereka terbatas, Iya. investor institusi itu. Jumlah bank di kita itu terbatas, jumlah dana pensiun kita itu terbatas di kita. Nah, di sisi lain kita punya nih investor-investor retail, termasuk calon investor retail, Mhm. yang jumlahnya itu sangat-sangat besar. Jadi kalau ditanya mungkin investor, jumlah investasi per investornya mungkin kecil, Mhm. tapi kita bicara dengan jumlah kuantitas yang sangat Besar. masif. Iya. Jadi kalau ilustrasi saya memakai contoh misalnya wajib pajak. Hmm. Kalau kita lihat wajib pajak badan, pasti pembayarannya besar-besar. Mhm. Tapi kan jumlah wajib pajaknya kan terbatas. Paling mungkin saat ini wajib pajak badan cuma 2 juta, 3 juta mungkin. Tapi kalau kita bicara tentang wajib pajak orang pribadi, mereka juga punya kewajiban membayar pajak. Mhm. Saat ini jumlahnya sudah lebih dari 30 juta. Kecil-kecil, tapi jumlahnya itu, jumlah wajib pajaknya ada 30 juta. Mhm. Jadi 10 kali lipat dibandingkan dengan jumlah wajib pajak badannya tadi, Mhm. misalnya. Nah, sama juga nih cerita tentang investor institusi yang jumlahnya mungkin kecil, tapi jumlah pembeliannya besar. Besar. Di sisi lain kita punya investor retail yang potensinya sangat besar jumlahnya, tapi pembeliannya mungkin kecil. Mhm. Dan itu yang coba kita garap bagian dari tadi penguatan pendalaman pasar keuangan kita, memperbanyak investor domestik, memperluas basis investor domestik kita Mhm. dengan cara lebih banyak lagi. Mhm. Mhm. Nah, maka itu kami saat ini terus mendorong penerbitan dari SBN Retail. Mhm. Saat ini jumlah investor SBN Retail kita itu ada kisaran 600.000. 600.000. 600.000. Nah, kalau kita lihat saat ini pasar modal kita itu telah berhasil membuat namanya SID. Jadi single identity number untuk ID mereka sebagai investor Oke. Oke. di pasar modal. Saat ini sudah mencapai jumlahnya kurang lebih 7 jutaan. Hmm. Harapan mereka targetnya katanya bisa mencapai 10 juta di akhir tahun ini mudah-mudahan. Jadi itu aja di situ aja udah dilihat bahwa kita ada potensi calon investor kita yang sudah bergelut di pasar Di modal, pasar modal. mungkin bisa tertarik untuk juga ikut berpartisipasi di SBN retail kita. Mhm. Mhm. Kita kalau tadi wajib pajak orang pribadi udah 30 juta, berarti itu adalah orang yang sudah punya income. Mhm. Mereka kita dorong bagaimana berinvestasi, salah satunya dengan cara memberi SBN retail. Mhm. Jadi potensinya itu sangat besar. Mhm. Nah, jadi PR kami adalah bagaimana kita menyediakan instrumen yang bisa menarik para investor tersebut. Mhm. Nah, makanya kami terus berinovasi dari sisi jenis instrumen. Kami SBN Retail kita sediakan ada yang berbasis sukuk, berbasis prinsip-prinsip syariah tadi Syariah. atau sukuk, ada yang konvensional. Mhm. Oke. Kemudian kita juga ada yang sifatnya tradable, dapat diperdagangkan, ada yang non tradable, tidak dapat diperdagangkan. Mhm. Jadi tradable itu kita terbitkan, kemudian ada pasar pasar sekundernya, Mhm. di mana mereka bisa memperjualbelikan SBN tersebut. Mhm. Itu yang disebut tradable. Jadi mereka selain dapat kupon, kalau ketika market sedang bagus, mereka bisa dapat gain dari jual beli tersebut. Mhm. Tapi ada sifatnya non tradable, tidak dapat diperdagangkan. Jadi dia akan pegang terus, hold to maturity istilahnya. Hmm. Biasanya sampai 2 tahun.
Tapi karena dia di hold to maturity, biasanya kita menawarkan kupon yang lebih Lebih tinggi, tinggi ya. ya kan? Ya. Kembali lagi ini tergantung dari preferensinya dari investor Investor ya. tersebut. Betul, betul. Nah, jadi misalnya untuk konvensional, kita punya namanya ORI yang sifatnya tradable. Mhm. Kemudian kita punya SBR yang sifatnya non-tradable. Nah, saat ini kami sedang dalam masa penawaran SBR 011 untuk tadi yang sifatnya konvensional tapi non-tradable. Rate-nya berapa? Maturity-nya berapa tahun Pak? 2 tahun Oh, 2 tenornya, tahun tenornya. rate-nya 5,5% kuponnya. Tapi ini yang menarik nih, kita punya feature namanya floating with floor. Oh. Oke, jadi artinya kita mengacu kepada BI rate, BI 7 days reverse repo rate. Kalau BI rate-nya turun, karena kita ada floor, nggak turun. Tapi kalau BI rate-nya naik, kita akan sesuaikan kuponnya. Tapi itu dilakukan per 3 bulan. Itu feature yang dari SBR yang 011 yang saat ini sedang kami tawarkan. Floor-nya itu tingkat bunga Saat ini SBI. 5,5%. Oh, 5,5% Ya. itu. Kemudian di sukuk kita punya yang untuk yang tradable kita punya sukuk retail, yang non tradable kita punya sukuk tabungan. Nah, bahkan yang sukuk tabungan ini sudah dalam bentuk green. Jadi sukuk tabungan, green sukuk, jadi investor yang mungkin mereka punya preferensi, punya keinginan, saya ingin ikut mendukung hubungan sifatnya hijau. Nah, mereka bisa memberi Bisa green begitu. sukuk retail ini. Nah, itu pilihan-pilihannya. Nah, tapi satu lagi nih, kami juga ini memang alhamdulillah ini hasil inovasi kami. Kami untuk pemasaran ISBN, untuk penjualan ISBN ini semua sudah dilakukan melalui platform online. Oh. Kita sebutnya ISBN. Memang sebelum ini kan kesannya itu persepsi masyarakat, wah obligasi itu, SBN itu suatu jenis instrumen yang sifatnya sophisticated, hanya Betul, untuk ya. orang kaya. Jadi kalau mau beli SBN itu harus ke bank pun nanti dilayani oleh rekan representatif yang terpisah sendiri. Jadi orang udah mungkin minder duluan. Ini jenis instrumen investasi mungkin yang hanya ya buat orang-orang kaya lah. Persepsi itu yang kita rubah. Ini jenis instrumen investasi yang sebenarnya bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi pertama, nilai minimum investasi kita turunkan hanya 1 juta. 1 juta per transaksi ya Pak? Per lembar. Per lembarnya itu 1 ya. juta. Ya. Jadi sekarang orang mau beli SBN 1 juta pun bisa. Dan untuk menjaga keretailannya pun kita batasi jumlah maksimumnya itu 3 miliar. Oh. Jadi makanya memang benar-benar desain untuk ditujukan untuk investor retail. Nah kemudian ya ini yang paling penting, semua itu dilakukan melalui online. Jadi mulai dari tadi mau pembelian, pembayarannya juga bisa dengan e-banking, ya kan, dengan online. Nah itu semua dilakukan anywhere, anytime, 24/7 masa penawaran. Misalnya kami SBR 011 masa penawaran sampai dengan tanggal 16 Juni. Jadi tiap hari, anytime Bapak mau jam 1 siang, mau jam 1 malam, Bapak dengan sangat praktis menggunakan gadget, ya kan, kita bisa nanti mengakses ke mitra distribusi kita. Kita mau beli SBN retail 5 juta. Oh, melakukan pembayarannya dengan e-banking. Oh, selesai. Kirim lagi bukti pembayarannya. Nanti kemudian selesai, Pak. Dapat bukti kepemilikan. Dan insya Allah nanti ke depannya menikmati kupon ditransfer ke rekening Bapak. Jadi semuanya elektronik praktis. ya Pak ya? Semua jadi, betul-betul. sangat praktis. Nah, itu sangat cocok untuk generasi muda. Jadi para pegawai muda ya Pak ya. Saya kira dengan 1 juta mah relatifnya terjangkau ya Pak ya. Dan ini yang menarik Pak. Jadi sebelum ini ketika memakai penjualan itu kita lakukan secara manual offline. Kalau kita lihat profil pembeli SBN retail kita, itu yang paling besar datang dari generasi X dan generasi baby boomer. Oh ya? Sebelumnya. Jadi kami mulai memakai ISBN ini, profil online ini sejak tahun 2018. Jadi sebelumnya kita selalu memasarkan, menerbitkan SBN retail itu, yang dominan itu adalah datang dari generasi X dan generasi baby boomers. Kontribusi share dari generasi millennials itu hanya kisaran 20%.
Oke. Kemudian kita memakai ISBN ini, ISBN. private online. Sekarang itu yang generasi paling dominan pembeli SBN retail kita adalah generasi millennials. Mhm. Rata-ratanya 40%, Pak. Wih, Bahkan hebat di hebat. waktu itu satu penerbitan pernah mencapai 50%. Hmm. Artinya, alhamdulillah nyata dengan tadi yang sangat dimudahkan, sangat praktis, itu tampaknya sangat cocok dengan para generasi Generasi milenial. milenial, generasi muda kita. Ya. Mereka sangat teknologi savvy, mereka sangat mementingkan kemudahan kepraktisan, Mhm. itu yang ditawarkan dari SBN retail kita. Mereka udah mulai punya kesadaran untuk berinvestasi. Mereka lihat mungkin feature dari SBN retail kita yang cocok dengan preferensi mereka. Mhm. Nah, terlihatlah adanya peningkatan yang luar biasa dari pembelian dari generasi milenial tersebut. Iya. Saat ini mereka menjadi uh, major atau yang paling dominan dari profile investor Major kita. buyer dari itu ya Pak ya, ISBN. Pak Luki, jadi akhirnya apa sasaran kita bahwa in the future itu dari sejak awal masyarakat itu tahu, punya literasi masalah bagaimana ikut berpartisipasi di dalam membangun negara melalui pembelian bond. Sekarang sedikit demi sedikit sudah tercapai Pak ya. Jadi 40% daripada pembeli ISBN tadi itu sudah generasi milenial Pak ya. Saya kira luar biasa Pak. Tapi begini Pak Lugi, kalau kita kaitkan begini, orang kan berpikir secara teoritis sebetulnya kan investasi-investasi yang risikonya besar itu biasanya dia akan mendapatkan return yang besar. Tapi investasi-investasi yang risikonya rendah, returnnya juga rendah. Nah, belakangan ini kan banyak sekali investasi-investasi yang ditawarkan dengan iming-iming hasil yang cukup besar dan banyak sekali pengalaman-pengalaman pahit dari para investor yang dinamakan investasi bodong lah dan lain-lain. Nah, dalam konteks ini Pak Lugi ya, bagaimana strategi Pak Lugi dan jajaran untuk mengconvince generasi muda bahwa oke, ISBN memang tidak seperti investasi lain yang akan menghasilkan uang yang sangat besar sebagai return, tetapi ini betul-betul ada sebuah kepastian. Jadi bagaimana Pak mendeliver sebuah literasi bahwa ini loh investasi yang bagus sebetulnya. Gimana Pak? Saat ini tersedia begitu banyak instrumen investasi di luar sana. Mhm. Jadi kalau kita punya uang, Bapak kita semua sebagai investor atau calon investor, ada punya uang bisa disisihkan untuk investasi, kan kita punya berbagai macam opsi nih. Mhm. Mulai dari sekedar beli properti, beli tanah, beli rumah, beli emas, membeli reksadana, beli saham, yang terbaru sekarang bicara tentang kripto, Mhm. Bitcoin, dan Kripto, iya sebagainya. betul Pak. Begitu banyak pilihan. Jadi yang paling penting itu adalah sebelum kita melakukan keputusan memutuskan investasi tersebut, kita harus dulu mengenal instrumen investasi tersebut. Mhm. Mhm. Itu yang paling penting. Memang nanti masing-masing individu tersebut punya juga namanya risk appetite. Mhm. Risk appetite-nya, saya ini orangnya memang risk taker. Mhm. Saya suka mengambil risiko. Risiko yang gede gitu. Ada orang yang memang sifatnya risk averter. Saya nggak Mhm. suka yang berisiko-berisiko, ya Mhm. kan. Mhm. Belum lagi kita mungkin punya keterbatasan waktu. Ada orang punya waktu banyak, waktu luang untuk melihat investasinya, ngikutin terus. Ada yang mungkin sangat sibuk, ah udah saya sisihkan aja, udah saya nggak mau tahu lagi, nggak punya waktu untuk Mhm. mengikuti misalnya. Mhm. Mhm. Itu faktor-faktor harus kita lihat. Mhm. Nah, tapi kata kuncinya adalah kita harus benar-benar mengenal dulu jenis instrumen investasi yang akan kita pakai, Iya, yang akan iya, kita iya, pilih. benar. Iya. Nah, biasanya kalau jadi dengan segala feature itu tadi, kalau saya biasanya resepnya simple, Pak. Namanya 2R 2L. Hmm. 2R itu adalah R pertama itu return. Namanya kita Mhm. investor kan kita ingin mencari return, Pak. Return memang betul. Ya, pengennya tadi kalau ditanya pengennya returnnya setinggi mungkin. Mhm. Yang Kak Bapak bilang tadi kalau kita bisa dapat 30%, why not? Kalau Why bisa not? 100%, Iya. apalagi gitu kan. Nah, tapi makanya faktor keduanya jadi penting, yaitu risk, Mhm. risiko. Nah, ada
returnnya, ada risikonya. Itu dalam dua sisi mata uang, dua sisi dalam satu mata uang yang harus kita perhitungkan. Mhm, mhm, Memang ada seolah bahwa high risk, high return mhm. katanya. Tapi juga return yang tinggi diikuti dengan risiko Risiko yang tinggi. yang tinggi. Ya, Sorry, return yang tinggi diikuti dengan risiko risk yang yang tinggi tinggi, kan. gitu Ya, kan. ya. Nah, makanya tadi kripto, Bitcoin, wah bisa dapat 100% hanya dalam waktu sebulan. Mhm. Tapi juga swingnya itu besar sekali. Bisa hilang juga Bisa gitu. ups-nya, down-nya itu bisa sangat Iya, fluktuatif bisa gitu hilang juga. misalnya. Yang penting tadi mengerti, ya kan? Jadi jangan kita silau atau malah serakah. Mhm, Hanya lihat sisi return-nya aja, berapa janji return-nya. Tapi kita nggak lihat risk-nya. mhm, Nah, kita harus sadar nih ada risikonya, ya kan? Makanya kedua, faktor yang 2L-nya jadi penting. 2L itu pertama adalah logis. Nah, tadi kalau yang ditawarkan 100% sebulan, ya kayaknya too good to be true. Nggak mungkin tuh, nggak mhm, logis tuh. mhm, Nah, yang ketiga itu adalah yang sifatnya legal. mhm, Jadi kalau ada apa-apa, ya ini investasi bodong itu kan nggak terdaftar, mhm, nggak mhm, diawasi mhm. oleh OJK. Iya. Ya siap-siap aja kalau misalnya memang itu merupakan suatu penipuan investasi abal-abal atau investasi bodong tadi. Jadi legal itu jadi penting untuk menjaga soal risiko tadi. Nah, dengan itu, dengan 2R2L tadi ya silakan ngambil keputusan. Nah, kami pemerintah menawarkan SBN retail. Mhm, Nah, kita lihat fiturnya ini apa aja nih. Tadi saya sampaikan kami sedang menawarkan saat ini SBR 011. mhm. Pertama, feature karakteristik dari SBN retail kita, termasuk SBR 011 ini adalah satu, insya Allah aman. Mhm. Karena yang dijamin pemerintah, Oleh negara. dijamin Ya, ya undang-undang. betul. Oke, jadi insya Allah kita nggak default, kita akan bayar kuponnya tepat waktu. Alhamdulillah kita nggak punya sejarah default atau nggak bayar kupon, nggak pernah. Mhm, Insya Allah aman. Yang kedua tadi, di sisi returnnya pun kita cukup kompetitif. Tadi kami tawarkan untuk SBN retail kita itu, SBR 011 ini saya sampaikan 5,5%. 5,5% ya. Dan floating with floor. Mhm. Ini ada feature floating with floor. Artinya tidak mungkin di bawah lima Nggak setengah kan, mungkin turun, tapi bisa tapi naik. bisa naik. Ya. Kalau BI rate naik, bisa naik. Mhm, Ya mhm, kan? mhm. Itu kan sangat-sangat menarik. Ya, 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 Oke. ya. Jadi dari sisi returnnya pun ini cukup menarik. Dan tadi sangat mudah ya dengan memakai ISBN, investor semua dengan memakai gadget, dengan memakai HP-nya mereka bisa melakukan transaksi, mereka bisa membeli SBN retail kita. Mhm, Semua sangat mudah, dimudahkan. Di sisi pajak, kita baru saja menyesuaikan pajak, kita bayarnya pun hanya 10%. mhm, Oke. Nah, terakhir nih, feature yang mungkin nggak dimiliki oleh instrumen lain. Nah, kita kan berinvestasi, mengharapkan return dan sebagainya. Nah, dengan membeli SBN retail, kita berinvestasi sambil membangun negeri. Karena kita dana ini digunakan untuk membiayai pembangunan negeri ini melalui APBN. Kita saat ini sedang menangani COVID, uang itu dipakai untuk menangani COVID. mhm, mhm, Saat ini kita sedang melakukan pemulihan perekonomian, uang itu dipakai untuk membantu pemulihan ekonomi. mhm, mhm. Jadi kita juga ikut berkontribusi untuk membangun negeri. Oh, Mungkin itu feature itu nggak dimiliki oleh instrumen lain. iya. Luar biasa itu, Pak. Jadi kalau zaman dulu para pendahulu itu merebut negara dengan darah dan air mata ya, Pak ya. Sehingga NKRI itu lahir, maka sekarang sudah saatnya ini generasi muda juga mewarisi semangat itu. Betul. Ya, jadi nggak usah terlalu serakah gitu ya. Karena bisa saja return tinggi, tetapi risknya juga tinggi, ya Pak ya. Dan perlu melihat logis nggak ini kalau tinggi itu ya Pak ya. Ya, Dan kemudian itu legal atau tidak. Saya kira ini sebuah resep yang luar biasa. Mudah-mudahan ini akan memberikan inspirasi pada generasi muda yang saya kira generasi muda sekarang sangat smart gitu Pak ya dan sangat logis untuk melihat berbagai keputusan yang akan ditempuhnya gitu. Jadi mudah-mudahan sukses ini Pak Luki. Mudah-mudahan berapa yang akan dijual Pak Luki belum ada
Standar yang ditawarkan berapa gitu yang akan diambil. Kan nanti tergantung biddingnya ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin ada fenomena menarik nih Pak. Mhm. Jadi sebelum pandemi, kemudian ketika terjadi pandemi, dan tren yang saat ini sedang terjadi setelah Mhm. ya masih masih pandemi sih sebetulnya ya. Jadi ketika pandemi itu ada satu fenomena menarik, yaitu adanya peningkatan minat investasi termasuk pembelian SBN retail kita. Mhm. Nah, observasi kami adalah sebenarnya ada dua hal nih, ada dua hal yang terjadi. Satu, eh, untuk sebagian orang, mungkin ini untuk kalangan menengah ke atas, dengan adanya pandemi, ya mereka kan akhirnya nggak bisa nongkrong, nggak bisa ke kafe, nggak bisa traveling, Mhm. ya Mhm. kan? Jadi mereka harus stay di rumah. Jadi mereka punya tambahan income, Income. Ya, ya. tambah disposable income. Nah, uang itu mau ditaruh di mana? Mereka investasikan. Yang kedua, buat sebagian orang juga pandemi kemarin itu menyadarkan mereka bahwa ini krisis ini bisa terjadi kapan saja. Mhm. Kita harus siap nih, sedia payung sebelum hujan. Kita harus bisa menyisihkan dana darurat untuk menghadapi hal yang tidak diinginkan, event-event yang tidak diinginkan seperti krisis. Mhm. Mhm. Jadi mereka sudah mulai ada kesadaran nih untuk menyisihkan tadi yang dana darurat tadi, Mhm. emergency fund, yang dalam bentuk investasi tadi. Nah, akhirnya itu salah satunya terrefleksikan dalam peningkatan SBN, penjualan SBN retail kita. Jadi tahun 2021 kemarin misalnya SBN retail kita bisa menjual mencapai kurang lebih sampai 100 triliun, Pak. Oh ya, 100 Jadi ribu. kita setahun itu menerbitkan 6 jenis SBN, Mhm. SBN retail plus satu lagi namanya CWLS, Cash Mhm. Kafling Sukuk, jadi 7. Mhm. Jadi 6 itu tadi yang saya sampaikan, kita ori 2 kali, itulah konvensional yang sifatnya tradable. Kemudian kita sukuk retail 2 kali, tadi sukuk juga sifatnya tradable. Satu SBR konvensional yang non tradable, kemudian sukuk tabungan yang non tradable juga, sukuk non tradable dan sifatnya green. Itu yang kita terbitkan tahun lalu. Untuk tahun ini juga mungkin kita masih memakai atau menerbitkan jenis yang sama. Mhm. Untuk suku-suku yang green itu lebih banyak dipasarkan di dalam atau di luar, Pak? Untuk yang green, kami menerbitkan 2 jenis. Satu global green sukuk, kami baru saja menerbitkan di awal di bulan Mei kemarin. Itu eh, besarnya 1,5 billion tenor 10 tahun. Nah, itu terbuka, sifatnya green, dan ada juga tentu saja pembeli terbanyak biasanya green investors atau green Mhm. fund. Mhm. Mhm. Nah, tapi juga kita kemarin itu mulai tahun 2019 kita juga menerbitkan tadi sukuk tabungan yang sifatnya green. Nah, ini untuk Mhm. domestic investor retail. Oh, Itu yang dan itu sifatnya green. Pak Luki, kalau kita bicara ini dalam konteks apa retail ya, Pak ya, kan ada yang konvensional, ada yang suku, dan itu pemasarannya kan ada yang di dalam, ada yang di luar, Pak ya. Hmm. Nah, kalau kita bicara mengenai apa retail ini, Pak, ini apa pembeli yang paling berminat dari mana, Pak? Dari dalam atau dari luar? Kalau retail khusus saat ini Di domestik, dalam Pak, saja ya. investor Oke, domestik. oke. Ya, tadi komposisinya dari sisi generasi seperti itu. Ada menarik lagi nih, Pak. Mhm. Ternyata makin ke sini yang pembeli terbesar itu adalah secara gender itu wanita, Pak. Wih, 55% itu wanita, 45% itu pria. oh, dari umur bisa diidentifikasi Pak, berapa Ya umur? tadi generasi milenial tadi, Oh, milenial ini ya. ya. Jadi Jadi, oh, kalau ada juga cross ininya bisa kelihatan, tapi kalau secara besaran tadi, secara gender tadi bahwa wanita sang lebih besar Pak daripada pria. iya, 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 ya, Jadi mungkin kesadaran investasi makin besar di wanita, keputusan investasi rumah tangga mungkin dilakukan oleh para ibu-ibu, iya, tapi iya, adalah saat ini yang paling dominan adalah wanita. wanita. Saya kira itu fakta yang cukup menarik itu Pak Luki ya. Jadi artinya memang dalam berbagai hal wanita itu kan lebih lebih hemat, lebih teliti gitu ya Pak ya. Dan lebih melihat masa depan dibandingkan dengan lelaki. Mungkin Ya mudah-mudahan juga itu mereka melihat bahwa SBN Retail ini
sesuai dengan preferensi mereka. Wanita mungkin cenderung tadi risk averse misalnya. Mhm, mhm, Mereka melihat bahwa ini investasi yang aman, mhm. tapi returnnya cukup menarik. Makanya mungkin wanita lebih banyak yang tertarik untuk berinvestasi membeli SBN retail kita ini. Mhm. Luar biasa ini Pak. Jadi kita cukup berbangga karena kemudian generasi muda pun ya Pak ya sudah mulai aware. Ini terlepas dari backgroundnya Pak. Apakah memang akan mencari return Ya. ataukah kemudian betul-betul sincere untuk membantu membangun negeri yang kita cintai ini. Tapi dalam konteks mencari source of financing, saya kira kita di Kementerian Keuangan kan menjadi lebih punya potensi dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pak Luki, kalau kita bicara financing dan risiko, ini yang belum diketahui oleh publik kan apa yang Pak Luki jelaskan tadi, bahwa sebetulnya Pak Luki itu dalam mencari financing bukan hanya besarnya kan Pak ya, tetapi juga harus mempertimbangkan cost-nya, harus mempertimbangkan risikonya, harus mengatur stiker-stiker kapan akan dikembalikan, dalam 1 tahun berapa persen. Tadi kan kurang dari 5% ya Pak ya, 1 tahun. 5 tahun itu hanya sekitar 40. Artinya bahwa antara mencari source of financing untuk menutup defisit dengan risiko itu selalu dikerjakan bersama-sama ya Pak Luki ya. Dan saya kira itu kan pasti ada sebuah semacam keahlian, pengalaman gitu ya Pak ya. Nah, dalam konteks fakta sekarang ini Pak, mana yang lebih kita utamakan Pak? Apakah itu bisa sama-sama jalan gitu ya. Kadang-kadang kan ada dua pilihan itu kadang-kadang kan kita harus memilih gitu loh. Ya. Mana dulu ini yang akan kita utamakan gitu ya. Tetapi dalam konteks itu kan memang kita Pak Luki harus memilih suatu kombinasi yang paling optimal gitu ya Pak ya. Tapi kalau kita bicara masalah kemarin pada saat COVID gitu ya Pak ya. Bagaimana Pak Luki bisa mempertahankan kombinasi itu supaya optimal itu Pak? Eh, jadi waktu tadi sampai Pak Waranto misalnya ya. Bagaimanapun juga kami ini kan mencari pembiayaan kan dalam rangka mendukung APBN. Betul. Jadi APBN butuhnya berapa itu yang kita cari. Mhm. Jadi dari sisi size-nya, dari sisi besarnya itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Jadi Mhm. lagi marketnya bagus kita ambil lebih banyak deh. Kita misalnya asalnya cuma defisitnya 300 triliun, karena marketnya lagi bagus kita ambil 500 triliun. Kan Mhm. nggak gitu. Mhm. Atau malah sebaliknya, marketnya lagi susah, kita butuhnya 300 triliun, kita ambil 200 triliun dong. Gimana nutupin 100 triliun lagi? Mhm. Jadi memang tetap faktor utama kita yang jadi pertimbangan utama bagaimana pemenuhan kebutuhan financing kita. Mhm. Tapi lain pihak kita mulai APBN itu selalu dalam satu kesatuan utuh. Mhm. Jadi ya memang pembiayaan itu di sisi bawah, tapi kan merupakan hasil bagaimana kita mengelola APBN secara keseluruhan. Jadi kinerja dari sisi penerimaan, kinerja dari sisi belanja. Jadi kalau penerimaannya sedang bagus, belanjanya kita jaga, berarti kita akan ada tambahan penerimaan bisa mengurangi defisit kita. Mhm. Artinya pembiayaan kita berkurang. Mhm. Mhm. Atau sebaliknya, penerimaan ini sedang Sulit. struggle, sedang sulit nih. Mhm. Nah, kita juga bisa tingkatkan belanja supaya defisitnya terjaga, Mhm. misalnya. Nah, itu contoh bagaimana kita tuh mengelola APBN itu dalam satu kesatuan utuh, termasuk itu pembiayaannya. Mhm. Itu satu hal. Ini contoh konkretnya yang jadi saat ini. Jadi alhamdulillah kita saat ini menikmati windfall di sisi penerimaan akibat tingginya harga komoditas. Mhm. Mhm. Harga CPO, sawit, harga batu bara, harga nikel, itu kan sedang bagus-bagusnya. Mhm. Mhm. Jadi sisi penerimaan kita lagi bagus-bagusnya saat ini. Sampai bulan April kemarin itu APBN kita masih mencatat surplus. Ini kan suatu yang luar biasa. Mhm. Nah, sementara itu kita kan defisit kita adalah saat ini di APBN 4,85%. 4,85. Itu kan angkanya Sekitar cukup besar. 800, nominalnya 800-an 860 triliunan kurang lebih. Ya, 800. Nah, kan kami harus tetap cari pembiayaannya. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kondisi market saat ini sedang sama juga, sedang sangat-sangat menantang. Mhm.
saat ini tren di dunia itu sedang terjadi kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga di Amerika sudah dinaikkan, itu pun pasti akan men-trigger dua hal. Pertama, akan diikuti kenaikan suku bunga cost of fund untuk instrumen lain. Kedua, juga saat ini dalam kondisi yang ketidakpastian seperti ini, yang terjadi adalah akhirnya mereka terjadi outflow dari emerging market mereka untuk menuju ke yang disebut safe haven instrumen. Cari instrumen yang aman-aman. Itu yang harus kita hadapi saat ini. Nah, tadi kami sampaikan sisi penerimaan kita sedang bagus, cash kita lagi bagus. Jadi berarti pembiayaan kita bisa kita kurangi. Nah, contohnya itu bagaimana kita berstrategi mengurangi pembiayaan kita yang harusnya debit SBN sekian, kita kurangi. Nah, kami sudah mengumumkan, insya Allah kita bisa mengurangi penerbit SBN kita sampai dengan 100 triliun untuk tahun ini. Nah, itu kan sangat membantu. Itu bagaimana strategi, makanya Bapak sampaikan tadi, pertama, pemenuhan sesuai target itu penting, karena kita bagaimana bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan financingnya APBN. Tapi kedua, ya kita pengen cost-nya serendah mungkin. Itu ya gimana punya kan mencari pembiayaan, ada biaya bunganya, itu kan nanti membebani APBN kita juga. Dan ini bukan hanya tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang. Fiscal space kita bisa menjadi terbatas akibat adanya komitmen tersebut. Jadi gimana punya cost of fund sangat penting. Tapi sama juga, kalau tadi di sisi investor, ada return, ada risk. Kalau di sisi kita sebagai issuer, sebagai penerbit, kita cost of fund paling kecil, tapi juga kita membutuhkan risk juga. Risk di sisi kami sebagai penerbit. Tadi kami sampaikan, saat ini lagi murah nih yang US dollar. Kita terbitin aja banyak ke US dollar. Tapi kita nggak tahu 3 tahun kemudian, misalnya terjadi depresi yang luar biasa besar, kita akan kena hit. Itu exactly pengalaman kita di tahun 97-98. Negara kita hampir kolaps gara-gara tadi utang kita kebanyakan dalam bentuk US dollar salah satunya. Nah, tadi itu makanya kita coba kelola. Makanya kami sampaikan kalau lihat outstanding utang kita saat ini yang dalam mata uang asing itu ada di kisaran 28%, 29% saat ini. Udah kami bisa turunkan tadi sebelumnya 50%. Jadi currency risk kita itu lebih terjaga. Itu yang coba kita kelola. Jadi pertanyaan Bapak tadi, ya kita bagaimana menyeimbangkan hal tersebut, pemenuhan kebutuhan financing, mencari cost of fund yang paling rendah, mengelola resiko, dan jangan lupa ini environment-nya juga berbagai resiko baik global domestik itu harus kita kelola. Karena kita berhadapan dengan tadi ini instrumen dari yang sifatnya pasar. Itu harus kita perhitungkan juga. Iya. Pak Luki, banyak orang kan yang melihat bahwa kadang-kadang kenapa pemerintah kok menerbitkan SBN cukup besar pada satu waktu tertentu. Padahal pada saat itu dari sisi defisit sebetulnya masih belum saatnya itu ditutup. Itu lebih karena memang perhitungan risiko kita untuk mencapai sejumlah amount tertentu untuk kebutuhan menutup defisit itu yang harus dilakukan ya Pak ya. Artinya boleh saja kita tidak beli pada saat itu dalam jumlah yang besar, tetapi kan opportunity cost-nya ya Pak ya belum tentu pada masa yang akan datang kita akan mendapatkan cost yang lebih murah dari itu. Nah ini kan saya kira ini sulitnya Pak Luki untuk melihat itu kan. Tepat sekali Pak. Iya. Makanya tadi bagaimana kemampuan kita membaca market, termasuk memprediksi market akan seperti apa, menjadi penting nih Pak. Contohnya lagi nih Pak, ini konkretnya lagi. Kita saat ini bulan Juni. Para analis, tapi sudah juga memang para pejabat The Fed, Bank Sentral Amerika itu sudah mengirimkan sinyal-sinyal bahwa kami akan menaikkan suku bunga bahkan sebesar 50 basis point di bulan Juni besok, di Juni nanti. Mereka ada pertemuan FOMC meeting di pertengahan Juni. Mereka sudah mengirimkan sinyal-sinyal akan menaikkan suku bunganya sebanyak 50 basis point. Kemudian mereka lebih lanjut lagi bahwa nanti bulan Juli pertemuan berikutnya di akhir Juli
FOMC meeting berikutnya itu akan ada kenaikan lagi 50 basis point lagi. Jadi hanya dalam waktu satu setengah bulan ini akan ada kenaikan 100 basis point suku bunga Fed Fund Rate di Amerika. Artinya apa nih? Kan kita harus bisa ngebaca. Oh, ini tadi sangat mungkin akan diikuti juga dengan kenaikan berbagai instrumen lain. Akan mungkin diikuti dengan adanya tadi capital outflow. Orang akan langsung masuk lagi ke dalam kondisi kepastian membeli instrumen yang sifatnya dianggap paling aman. Nah, itu harus kita antisipasi gimana kita bacanya. Oh, kalau gitu nanti yield kita bisa naik juga. Ya kan? Jadi yieldnya berapa? Apakah one to one? Kalau 100 basis point, yield kita akan naik 100 basis point juga. Oh, mungkin nggak sebesar itu. Misalnya. Itu coba kita lakukan assessment, kita kalkulasi, kita hitung. Jadi kalau kita menerbitkan sekarang, ini antisipasi kalau kami menerbitkan 2 bulan lagi, itu cost-nya itu udah naik 100 basis point misalnya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, sementara targetnya itu kan kita udah ditetapkan di APBN. Ini gambaran postur APBN. Kita udah sepakati bersama sama DPR. Ini dari sisi penerimaan, ini pelajaran yang akan dilakukan, pembiayaannya sekian. Itu kan udah kita sepakati, udah kita, ini loh tugas kita. Ada deviasinya ya, tapi kita tahu gambar besarnya itu kan seperti itu. Nah, jadi saya udah tahu target pembiayaan kami itu berapa sampai dengan akhir tahun. Nah, tinggal distribusinya aja mau gimana nih. Nah, pertimbangannya adalah satu, memang pasti kondisi kas kita. Kalau kondisi kas kita lagi bagus, ngapain kita ngambil utangnya saat ini? Itu jadi satu pertimbangan. Tapi pertimbangan kedua tadi soal market tadi. Kalau marketnya saat ini sedang bagus dan kita tahu market kedepannya akan lebih menantang, kenapa nggak kita ambil sekarang? Nah, kita ada hitung-hitungannya. Oh, kalau 2 bulan istilahnya cost of carry-nya itu, carrying cost-nya itu berapa sih? Tapi kita kalau nggak ngambil sekarang, kita nikmati saving sekian. Gitu-gitulah kita Jadi hitungnya. dihitung netonya ya Pak ya? Ada ininya lah, kita ada hitung-hitungannya. Ya, ada kemungkinan cost naik, tapi ada biaya yang Ya. harus kita keluarkan juga. Jadi dalam kondisi yang katakanlah stabil, lebih mudah kita Lebih enak melakukan gitu untuk melihatnya ya. penetapan penyusunan strategi itu lebih ini. Tapi dalam kondisi yang sangat tadi yang udah volatile, tidak pasti, wah itu yang memang sangat-sangat menantang Pak. Sulit sekali buat kami. Iya, jadi saya kira kita tahu sekarang betapa tidak mudahnya Pak Luki ya mengelola pembiayaan, tapi sekaligus juga harus mengelola risiko. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa uang harus terkumpul tepat pada waktunya, pada jumlah yang tepat ya Pak. Yang itu saya kira tidak mudah melakukan itu tanpa sebuah perhitungan-perhitungan yang matang. Pak Luki, mungkin ini sebagai penutup awal begini Pak Luki. Kalau ini banyak beredar di masyarakat pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya mereka mungkin sudah tahu atau mungkin mereka sama sekali tidak tahu karena pemahaman yang muncul dari sosial media itu juga kadang-kadang tidak memberikan gambaran yang tuntas, yang penuh, dan cenderung kadang-kadang menyesatkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka kan bilang begini, dalam masa-masa terakhir ini, terutama dalam 3 tahun terakhir ini, peningkatan utang kita itu kok besar sekali gitu. Nah, apa pemerintah itu tidak melihat bahwa ada risiko-risiko yang ada di dalamnya? Kemudian dia membandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Mereka lupa bahwa dari tahun 2020-2021 kan sesuatu yang sifatnya extraordinary terjadi. Sebagian mereka paham, oh ya memang karena kita harus menutup biaya untuk penanggulangan COVID gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sustainable untuk ke depan untuk bisa mengembalikan semua kewajiban itu, baik amortisasi, baik pokok maupun bunganya. Gimana Pak gambaran itu dari Pak Luki? Pertama, tadi sebelum pandemi pun kita sampaikan bahwa alhamdulillah kita sudah punya aturan yang membatasi kita selalu, jadi kita menjaga risiko tersebut. Tadi yang sampaikan di uang negara itu kita dibatasi, ada fiscal rule kita sebutnya,
bahwa defisit APBN kita maksimum 3% PDB dan utang kita nggak boleh lebih besar daripada 60% PDB akumulasinya. ya, betul. Itu yang menjaga kita, dan kita alhamdulillah disiplin, selalu disiplin akan hal itu, dan itu salah satu yang jadi pertimbangan recognition poin positif yang dilihat oleh para rating agencies. Bahwa disiplin fiskal kita, Bapak kalau baca reportnya selalu mereka appreciate bagaimana pemerintah Indonesia itu disiplin menjaga disiplin fiskal tersebut, dan itu membuat fiskal kita itu sangat terjaga dengan baik. Nah, terjadilah pandemi, ya kan? Jadi sebelum pandemi kita selalu bisa maintain fiskal defisit kita, tadi defisit APBN kita sekitar 2% PDB. Saat itu sebelum pandemi 2019, utang per PDB kita, debt to GP ratio kita ada kisaran 30% dari PDB. Jadi sangat-sangat terjaga. Terjadilah pandemi. Tadi pandemi itu ya dengan adanya pembatasan pergerakan mobilitas masyarakat, dulu PSBB, PPKM, tentu saja aktivitas masyarakat menurun, penerimaan pajak pun menurun. Nah, sementara pemerintah harus hadir untuk rakyatnya. Makanya pemerintah misalnya kalau 2020, ya kan, seluruh pasien COVID itu ditanggung oleh pemerintah. Kita memberikan perlindungan sosial, banyak terdampak, orang-orang miskin, nggak ada pekerjaan, harus tinggal di rumah, ada PPKM. Kita suntikan begitu banyaknya program-program bansos. Termasuk juga sekolah harus dilakukan secara daring. Kita berikan subsidi internet. Itu kan belanja semua. Nah, makanya penerimaannya turun, belanjanya naik. Karena pemerintah harus hadir. Justru masyarakat nih harus negara ini harus hadir untuk masyarakatnya. Bisa aja kita menjaga APBN kita sehat, tadi defisitnya nggak dilebarkan, pokoknya main aman, tapi yang terjadi di masyarakatnya yang menderita. Betul. Itu yang ditempuh oleh pemerintah. Makanya kita istilahnya namanya melakukan counter cyclical. Kita kan termasuk memberikan stimulus kepada dunia usaha, termasuk UMKM. Jadi tadi kesehatan, memberikan penilaian sosial, memberikan berbagai insentif untuk membantu dunia usaha, yang akhirnya singkat cerita mengakibatkan penerimaannya kita turun, belanjanya kita lebih tinggi, defisitnya lebih besar. Yang tadi sampai mencapai 6,1% PDB. Tapi kalau kita bandingkan negara lain, hampir semua negara mengambil langkah yang sama, melakukan hal yang sama, dan even lebih besar. Jadi mereka pada banding defisit kita, mereka bisa menambahnya sampai 10% misalnya. Kita kan tadi cuma 6% PDB. Nah, maka kemudian udah 2 tahun ini, kalau kita lihat saat ini debt to GP ratio kita meningkat, tapi hanya menjadi 40% dari PDB. Jadi kita peningkatannya 10% dan kita masih jauh dari threshold 60% PDB tadi. Jadi ini masih sangat terjaga. Dan kembali lagi komitmen pemerintah adalah defisit di atas 3% ini hanya untuk 3 tahun. 2023 kita akan balik lagi ke disiplin fiskal kita, defisit APBN dijaga bawah 3% PDB. Jadi insya Allah dari segi keamanannya masih aman. Itu yang kita jaga. Dan ke depan kita pasti mampu mengembalikan insya Allah, itu. Makanya tadi, nah ini juga yang kita lakukan, katanya di masa-masa susah, masa krisis adalah masa waktu yang paling baik untuk melakukan reform. Nah itu yang kita lakukan di 2020, mungkin Bapak masih ingat kita menerbitkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan satu reformasi struktural yang luar biasa besarnya. 77 undang-undang kita perbaiki dalam satu Omnibus Law. Itu tahun 2020. 2021 di sisi fiskal kita sangat sadar bahwa kedepannya sisi prima itu akan sangat-sangat penting. Makanya kita merevisi atau menerbitkan undang-undang HPP, undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu saat yang tepat, saat yang kita merasa ini saat yang tepat untuk mendorong reformasi lebih jauh lagi di sisi di bidang perpajakan. Jadi insya Allah 2022 ke depannya udah mulai diterapkan sekarang, kita bisa mendapatkan basis perpajakan yang lebih baik, yang lebih besar. Tadi untuk memperbaiki postur struktur APBN kita. Jadi jangan hanya lihat soal belanjanya ada tambahan biaya bunga, ya.
tapi kita pemerintah berusaha keras bagaimana meningkatkan sisi penerimaan. Mhm. Mhm. Itu yang coba kita dorong. Tahun lalu kita menerbitkan undang-undang HKPD. Sepertiga dari belanja kita adalah dalam bentuk transfer ke daerah. Mhm. Ini harus satu bidang yang harus kita coba terus perbaiki. Makanya kita menerbitkan undang-undang HKPD tersebut. Mhm. Mhm. Nah, jadi harapannya ke depannya struktur APBN ini akan jauh lebih sehat, Mhm. akan jauh lebih sustainable. Termasuk bagaimana kita tetap bisa menunaikan kewajiban kita membayar biaya bunga tadi misalnya. Mhm. Mhm. Itu yang kita jaga. Betul, betul. Terima kasih Pak Lugi, karena ini dalam 2 tahun ke depan kan saya kira isu-isu ini akan menjadi sangat sensitif. Jadi konklusinya adalah ya benar, memang outstanding loan itu meningkat, tetapi itu dalam kondisi extraordinary karena kita perlu mendukung belanja untuk pengatasan COVID-19. Yang kedua, sebetulnya negara lain juga melakukan ya Pak Lugi, dan bahkan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan kalau kita membandingkan outputnya, baik dari sisi ekonomi maupun dari sosial, saya kira hasil yang diperoleh dari kita di Indonesia lebih baik daripada beberapa negara yang mengeluarkan uang lebih besar dari kita, ya Pak Lugi ya. Kemudian yang ketiga, saya kira tadi Pak Lugi menyampaikan bahwa kita yakin, dia confident, karena pada masa normal kita juga mendorong penerimaan pajak untuk terus meningkat. Sehingga harapan kita bahwa pengeluaran yang kita keluarkan pada masa extraordinary susah itu akan dikembalikan dengan baik pada masa-masa normal nanti ya Pak ya. Saya kira ini catatan yang bagus Pak Lugi, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran gitu dan bagian dari literasi gitu ya Pak ya, untuk pemahaman bahwa ya kita punya utang tapi kita memanagenya, mengelolanya dengan baik ya Pak. Tepat sekali Pak Maranto. Terima kasih Pak Lugi. Nah ini the closing remark kembali ke R011 Pak Lugi. Ini kan kita cukup bangga dan berbahagia bahwa generasi milenial tampil sebagai bagian yang melakukan investasi, tetapi pada saat yang sama juga bisa turut serta dan punya kesadaran bahwa uangnya itu digunakan untuk membangun negeri ini. Kemudian yang kedua, dari generasi milenial, rupanya gender mempengaruhi kelompok perempuan yang rupanya dominan ya Pak Lugi ya. Ini luar biasa. Jadi Ibu Karti ini muncul di masa-masa modern seperti ini. Mudah-mudahan cukup berhasil. Dan Pak Lugi, apakah ada closing statement khusus masalah ini Pak Lugi? Silakan. Pertama saya ucapkan terima kasih Pak Maranto dan seluruh kru The Maestro. Ini udah berapa kali diundang, selalu inspiratif ya, dan ini kesempatan yang baik untuk kita selalu bercerita, sharing session lah. Saya sangat menghargai. Saya harapkan juga para audiens juga bisa mendapatkan sesuatu lah. Ini namanya sharing. Insya Allah yang positif bisa diterima, bisa diambil oleh para penonton sekalian. Dan saya juga jangan bosan-bosan guna kami Pak. Saya juga belajar banyak dari sesi-sesi seperti ini karena cukup menantang buat kami bagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada Neo Maestro, ini loh yang kita lakukan. Insya Allah yang kita lakukan ini semua ini untuk kemajuan kita bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih Pak Lugi. Kita cukup bangga dengan Pak Lugi dan jajaran yang sudah berjuang tanpa lelah untuk membangun dan mencintai negeri ini. Dan saya kira untuk sobat-sobat The Maestro, tadi Pak Lugi sudah menyampaikan, terutama untuk generasi muda, sebuah apresiasi yang sudah diberikan bahwa mari kita menabung, mari kita berinvestasi, tapi seraya kita juga membangun negeri yang kita cintai ini. Terima kasih Pak Lugi, sangat inspiratif. Mudah-mudahan pada kesempatan lain Pak Lugi masih ada waktu untuk bincang-bincang hal yang lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Lugi. Sobat The Maestro,
kita bincang-bincang dengan Pak Luki dengan sangat menarik. Dan kita berharap bahwa itu memberikan inspirasi kepada Anda semuanya, terutama generasi muda, bahwa Anda sudah terlibat secara langsung untuk membangun negeri ini apabila kemudian Anda juga melakukan investasi di R011 dan seri-seri berikutnya. Karena Anda punya daya beli, Anda tidak lagi perlu menabung di bank, tetapi uang Anda bisa Anda belikan untuk membeli obligasi retail ini dan dampaknya pasti sangat bagus untuk bangsa dan negara. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. The Maestro, media para maestro berbagi info.